in the light of day, in the light of day. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my Hai arms. semua, selamat datang di channel Alan Winanda. Ya, Yamaha Aerox, motor matic dari Yamaha yang punya desain yang sangat gagah, keren, dan juga sporty pastinya. Dan di sekitar akhir 2020 kemarin keluar generasi terbarunya. Dan simak videonya sampai selesai. Yamaha All New Aerox Connected 155 VVA tahun 2022. Sweet delight, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day. Ya, jadi sedikit sejarah aja tentang Yamaha Aerox di Indonesia. Pertama kali dijual resmi di Indonesia itu pada bulan Januari tahun 2016. Waktu itu peluncurannya di sirkuit Sentul, saya masih ingat, dan seperti itu bentuknya. Kapasitas mesinnya 125 cc yang dikasih nama Yamaha Aerox 125 LC. Bukan LC yang suka nyanyi ya, tapi itu artinya liquid cooled atau sudah berpendingin cairan pakai radiator. Tapi sayangnya itu nggak bertahan lama karena penjualannya semakin lama makin menurun dan hanya bertahan sekitar 1 tahun kemudian discontinue. Nah, sebelum discontinue ternyata Yamaha sudah mempersiapkan penggantinya, yaitu pada tahun yang sama. Uniknya di bulan November 2016 Yamaha meluncurkan lagi generasi terbaru dari Aerox dengan nama Yamaha Aerox 155 VVA seperti itu. Nah, itu jelas dari segi bodi, desain, teknologi, fitur juga sangat berbeda, sudah semakin canggih, semakin modern juga. Dan terbukti banyak sekali peminatnya, penjualannya juga cukup laris untuk motor di kelasnya, yang mana bertahan sampai di 2022, tapi lebih tepatnya 4 tahun setelahnya, setelah November 2016 itu di November 2020 meluncurkan lagi generasi terbarunya seperti yang ada di samping saya dengan nama All New Yamaha Aerox 155 VVA Connected. Jadi dia sudah bisa terkoneksi dengan gadget atau HP kita dengan aplikasi Y-Connect atau Yamaha Connect. Nah, bicara tentang desainnya, apalagi yang terbaru ya, itu dari depan itu jelas sangat gagah, gahar, ada juga yang bilang sangar gitu ya. Jadi dia kayaknya, dan dia juga lebar, besar gitu. Tampilannya kalau dilihat dari samping itu kelihatan kekar, nanti kalau dari samping kita akan bahas. Dan pastinya agresif karena tarikan garis bodinya itu semakin banyak daripada generasi yang sebelumnya. Nah, itu di tengahnya juga itu aksennya agak kasar itunya, jadi sporty banget. Kemudian apalagi warna doff, yang silvernya juga ada yang warna doff juga. Cuman yang hitam itu terlihat lebih selain lebih elegan juga lebih gagah ya. Nah, bedanya kalau sama yang lama dia sekilas kayaknya hampir sama, tapi sebenarnya ada ubahan. Kalau yang lama itu di sebelah samping-sampingnya itu ada lampu kotanya. Yang baru itu tidak ada lagi lampu kotanya, tapi digantikan dengan alis atau LED DRL yang ada di atas. Ntar saya kontak. Nah, itu yang ada di atas lampu depannya. Kemudian bedanya lagi, nah karena di sampingnya itu udah nggak ada lampu kotanya lagi, jadi dia dibikin lebih simple, lebih polos, tapi dibikin nekuk. Jadi ada tekukan
bodi sampingnya itu jadi terlihat lebih kekar juga. Kalau untuk ban dan suspensi itu masih sama. Ban depannya itu pakai 110/80 ring 14. Velgnya juga masih sama desainnya, cuma itu warnanya gold dan suspensinya masih teleskopik. Nah, saya tadi lupa bahas lampunya. Lampunya itu sudah full LED untuk yang lampu depan, lampu jauh dan lampu dekatnya juga. Bentar saya kontak karena harus dikontak. Nah, itu lampu pendeknya, lampu jauhnya ada di yang pinggir-pinggirnya. Dan sayangnya karena ada lampu hazardnya juga, itu lampu sennya posisinya masih tetap ada di bawah sama kayak yang lama, cuman masih dengan bolam biasa. Tapi kalau mau diganti LED banyak sih yang aftermarketnya. Secara desain saya suka banget sama Aerox gitu ya, apalagi kalau suka motor-motor yang desainnya gahar gitu. Kita bahas aja sampingnya seperti apa. Ya, di bagian samping seperti yang tadi saya bilang, itu semakin terlihat kekarnya, gagahnya, itu lekuk-lekuk bodinya, garisnya. Kalau dibandingkan sama yang lama, itu bedanya ada di bagian tengahnya situ kelihatan banget. Karena kalau yang lama panel decknya itu sampai ke bawah, dia agak mengerucut ke sana. Nah, yang baru itu udah nggak ada lagi di bawah karena menyatu sama pijakan kakinya. Kemudian itu ada aksen tapi nggak lubang asli ya. Nah, yang saya bahas itu adalah Aerox yang tipe paling tinggi, yang S, artinya dia yang sudah dibekali dengan rem ABS. Nah, itu ada tulisan ABS-nya di spakbor depannya. Kemudian liquid cooled, pendingin cairan. Nah, itu radiatornya pendingin cairan. Nah, bagusnya lagi yang saya suka, yang versi tipe S itu dia tulisan Aerox-nya itu kayak emboss, jadi timbul gitu ya. Bukan cuma stiker, dan dia lebih kecil. Jadi kelihatannya itu kan ada tuh yang tipe di bawahnya yang bukan ABS itu stiker Aerox gede gitu ya. Nah, tapi saya suka yang itu karena dia lebih simple dan juga lebih kelihatan berkelas. Jadi lebih kelihatan mewah gitu ya. Apalagi warnanya gold gitu. Dan sayangnya kalau yang warnanya hitam, tulisan angka 155-nya itu warnanya hitam juga. Jadi kalau di kamera mungkin coba nanti di footage kelihatan nggak ya. Saya sendiri tadi juga lihat-lihat kok nggak ada tulisan 155-nya, ternyata ada. Tapi harusnya warnanya dibikin putih atau kalau yang biar lebih racing lagi warnanya merah gitu ya. Dan suspensi belakangnya itu sudah pakai subtank. Nanti kita akan lihat kayak gimana rasanya. Nah, untuk ban belakangnya itu pakai ukuran 140/70 R14. Desain velgnya sama, cuma sayangnya rem depannya itu udah cakram plus ABS. Sayangnya yang belakang masih tromol. Jadi itu kalau di atas kastanya tinggi, yang di bawah kastanya agak rendah kalau remnya gitu mungkin ya. Ini lebih baiknya lagi kalau mungkin ada faceliftnya atau gimana diperbarui lagi dengan rem cakram dan ABS-nya 2 channel depan belakang gitu. Dan di spion di knalpotnya itu anginnya kencang. Kena pohon juga. Di knalpotnya itu selain modelnya baru, katalis dalamnya juga baru. Nah, oke, kita lihat belakangnya aja. Nah, dia sudah smart key. Kemudian speedometernya juga asik. Nanti akan saya bahas pas habis riding aja biar enak, biar saya lebih tahu itunya. Kemudian ada dua tombol. Kalau pas di posisi open itu untuk open seat joknya. Itu kapasitas tankinya kapasitas bagasinya 25 liter. Besar juga, cuman helm itu bisa ke dalam tapi kayaknya harus lubangnya helm ngadep ke atas. Jadi kalau helmnya tengkurap nggak bisa, harus telentang. Dan nah itu ada CCU-nya. Itu untuk ngonekin gadget kita di situ, tapi harus di-scan barcode. Saya nggak berani buka karena udah dikonekin sama gadgetnya pemiliknya. Dan yang saya suka di belakang itu ada karet. Kalau dibuka itu ada tulisannya PUL sama VIN. VIN itu Vehicle Identification Number, nomor rangka. Jadi nomor rangka pun sampai diperhatikan ditutup pakai karet biar dia nggak kotor, nggak basah. Kan kalau karatan nanti kalau dicek fisik susah ya. Sampai diperhatikan banget loh. Itu Yamaha, keren. Bentar, tutup lagi dulu sampai rapat. Oke. Nah, cuman kalau ada yang saya notice juga build quality-nya kalau di
Nah, itu ada charger. Tapi dia masih pakai soket ya, belum USB. Tapi bahannya itu kayaknya kurang kokoh ya. Dan kalau HP saya 6 inch, 6,2 atau berapa? Kalau mau ngecas itu nggak bisa ditutup rapat. Nah kan, nggak bisa ditutup rapat. Jadi mungkin HP lama yang dimensinya masih lebih kecil gitu ya. Dan di bukaan tangkinya juga sama. Tangkinya itu kapasitasnya 5,5 liter dan ya itu. Nah, itu build quality-nya kayak kurang kokoh juga, jadi dia kurang kuat. Nah, mungkin bisa diperbaiki di generasi berikutnya ya. Oke, di bagian belakangnya Yamaha Aerox, wah, emang kekarnya nggak cuma depan sama sampingnya, sampai ke belakangnya pun juga masih kelihatan tuh. Tuh apalagi ada seakan-akan kayak kalau mobil mungkin diffuser ya, mungkin tangan bayi bisa ke dalam kali ya di situ ya, buat mainan. Nah, itu lampu remnya itu ada ubahan dan dia sudah LED ya. Coba kita lihat, nyala nggak? Nah, LED kalau di rem. Nah itu. Tapi sayangnya memang untuk lampu senya masih belum biasa, belum LED. Tapi aftermarketnya banyak dan lampu plat nomornya juga masih belum biasa. Nah, desain lampu remnya itu kalau dibanding yang lama dia lebih kecil, lebih simpel, tapi juga kelihatannya lebih keren pastinya sih. Saya udah nggak sabar rasanya pengen nyoba gimana rasa berkendaranya. Kita bawa jalan aja, kita pakai riding, muter-muter, ya nggak usah jauh-jauh sih, karena motornya sendiri juga minjem. Oke, kita jalan. Ya, saya tadi udah bawa jalan muter-muter, sempat ke tengah kota juga, cuman mungkin nggak kerekord karena ya nggak bisa ya bawa motor sambil itu bawa kamera juga. Dan yang pertama saya rasakan itu posisi ridingnya itu enak dan joknya itu empuk. Dan itu joknya empuk, cuman yang di belakang agak sedikit keras karena dia lebih tipis. Dan tadi saya nggak memperhatikan ada tulisan Aerox-nya juga di emboss di joknya gitu ya. Jadi kesannya kelihatan lebih mewah dan posisi ridingnya itu enak. Cuman kalau jarak jauh saya prefer sama saudaranya dia yaitu NMAX karena kakinya bisa nyandar ke depan. Kalau Aerox nggak bisa, dia lebih ke bawah aja. Kemudian yang saya suka dari Aerox itu posisi joknya agak tinggi tapi stangnya yang rendah. Kalau di NMAX kan joknya yang rendah, stangnya yang tinggi. Nah itu kalau di Aerox itu feel-nya itu rasanya lebih sportinya lebih dapat. Apalagi kalau buat agak kita mau narik kencang gitu ya, badan kita agak bungkuk dikit, itu rasanya enak banget. Jadi adrenalinnya dapat. Kemudian untuk tinggi saya yang 170 cm, kalau saya turunkan bisa sih napak dan bentar. Napaknya juga full, nggak apa namanya, nggak ngegantung, bisa napak ke jalan. Kalau di kemacetan kita dikit-dikit berhenti atau di traffic light gitu, rasanya enak. Stangnya itu loh yang rasanya nggak begitu panjang tapi dia rendah gitu. Jadi rasanya emang motor buat ngebut banget. Kemudian kalau untuk bantingan suspensinya sendiri itu sebenarnya dia nggak yang keras banget. Memang pasti ada kerasnya karena terutama yang belakang ya. Jadi kalau buat nikung yang agak kenceng gitu belakangnya itu lebih bisa cepat menyesuaikan. Jadi untuk menahan motornya biar handlingnya lebih stabil, tapi nggak yang kerasa keras banget. Jadi dia itu lebih ke travelnya atau jarak main suspensinya yang memang pendek nggak panjang. Nah itu yang kita feelingnya agak keras. Sebenarnya dia memang
nggak sampai yang keras banget kok, masih bisa kerasa nyaman kalau untuk riding harian buat daily use gitu ya, itu masih bisa enak rasanya, masih nyaman. Nah, kalau bicara tentang performa mesin, itu dia nggak hanya kekar dan gahar dari tampilannya, tapi tenaganya juga mantap luar biasa. Sama kayak NMAX mesin yang dipakai, cuman kalau NMAX kan lebih elegan gitu ya. Ada sportinya tapi dia lebih elegan. Kalau dia memang benar-benar sporty, menampakkan atau menunjukkan kalau mukanya atau badan bodinya dia itu sesuai dengan karakter mesinnya. Karena dia kapasitasnya masih sama dengan yang lama 155 cc. VVA katup variabel dia SOHC 4 klep. Kemudian karena ada ubahan di pistonnya, juga klepnya yang pakai punya Yamaha R15, dan tadi saya bilang di katalis di knalpotnya itu juga sudah diganti, ditambah lagi air intake-nya udara itu lebih besar. Jadi larinya itu enak banget. Di torsi di putaran bawahnya udah mulai kerasa. Kemudian anehnya di putaran tengah itu kadang rasanya agak ada yang ketahan tenaganya. Jadi dia mungkin agak malu-malu dulu gitu ya, mau kencang gitu. Baru di sekitar 7000 rpm, kalau VVA-nya di situ tulisannya udah nyala, wah itu nafasnya bener-bener panjang banget, larinya bener-bener kenceng, enak banget, tenaganya nggak habis-habis. Jadi kalau mau tarik-tarikan sama kenceng-kencengan ya, apalagi kalau di long trip jarak jauh gitu ya, pakai NMAX atau pakai Aerox itu sama rasanya. Cuma feel, sorry, maklum di bawah pohon. Cuman feel ridingnya aja yang beda posisinya. Kalau NMAX lebih nyantai, kenceng juga bisa. Tapi kalau Aerox itu mau halus bisa, mau kenceng nggak ada masalah. Ya beda-beda dikit lah. Nah kemudian kalau buat belok-beloknya itu lebih akurat dan lebih tajam Aerox dibandingkan dengan NMAX. Sebenarnya kompetitornya dia itu Vario 160, tapi karena saya belum pernah nyoba, jadi saya belum bisa membandingkan antara kedua motor itu. Karena Vario 160 sendiri juga baru keluar ya di 2022, jadi cari unitnya masih belum dapat. Dan kalau untuk nikung-nikungnya itu enak Aerox daripada NMAX. Kemudian anginnya agak kenceng. Dan yang saya suka itu di panel instrumennya. Nah tuh, tadi belum dibahas juga. Karena tadi anginnya kenceng, debunya banyak, jadi mata saya agak kelilipan, kita berhenti dulu bentar. Panel instrumennya itu sudah full digital. Dan yang saya suka itu indikator RPM-nya ada 2 kanan kiri, jadi dia lebih atraktif. Ada juga yang bilang agak berlebihan, tapi buat saya nggak masalah sih, karena dia simpel desainnya, cuma garis-garis kecil-kecil gitu. Di tengahnya itu ada, yang paling atas ada jam, yang di tengah, yang di bawah ada kecepatannya, bawah ada kilometer, ada konsumsi petunjuk bahan bakarnya digital juga. Nah kalau mau ngubah-ngubah itu ada di tombol menu di kiri. Jadi itu bukan passing beam ya buat lampu jauh, bukan. Itu buat menu. Kita klik. Nah, dia berubah jadi trip 1, trip 2, konsumsi bahan bakar real time, average, konsumsi bahan bakar rata-rata, battery, voltase aki itu penting juga karena dia mengingat udah keyless ya. Nggak bisa dan nggak ada kickstarternya. Jadi aki itu penting banget. Kemudian trip lagi. Oh sorry. Dia setelah aki dia oil. Jadi umur olinya harus diganti berapa kilometer lagi, V-beltnya diganti berapa kilometer lagi. Kemudian untuk setting brightness sayanya ada 3. Itu yang 2 yang tengah-tengah biar nggak terlalu terang juga kalau malam. Dan starternya udah pakai SMG jadi halus, smart motor generator, nggak terdengar suara motor atau cranking starternya lagi. Suara mesinnya itu cukup halus. Kalau bentar saya gas dulu. Wah itu saya suka permainan itunya ya, RPM-nya itu ya. Dan dia ada indikator ABS-nya juga di situ, ada start stop-nya juga. Jadi kalau kemacetan, saya tadi juga udah nyoba, kita berhenti motornya mati, kemudian buka gas lagi aja dia jalan sendiri.
dan ada lampu jauh sama temperatur mesinnya. Nah, oke. Kita ke, wah, saya suka banget sama speedometernya, beneran. Ada logo ABS-nya juga di situ. Dan konsumsi bahan bakarnya sendiri itu dari tadi kita dapat itu bisa 38,6 km per liter untuk motor dengan cc 155. Ya itu wajar. Enggak yang hemat banget, tapi kalau dibilang boros juga nggak bisa kayaknya. Tapi sayang kapasitas tangkinya dia, di bawah itu cuman 5,5 liter ya. Yang mana kalah sama NMAX yang 7 liter ke atas. Ya mungkin kalau buat long trip perjalanan jauh harus sering-sering lihat itu ya, apa namanya, bahan bakarnya biar kita tahu nggak kehabisan. Ya, ada yang lupa saya sampaikan. Jadi suara mesinnya itu kalau di RPM bawah sampai ke tengah itu halus. Getarannya juga di kaki halus, hampir nggak berasa. Misalnya berasa juga cuma sedikit, tapi begitu di atas 7000 RPM kayak tadi saya bilang, VVA-nya ngebuka, wah itu mesinnya teriak kenceng, rasanya adrenalin kita kayak terpacu, tapi tetap nggak kerasa getar banget di stang, di badan, apalagi di kaki gitu ya. Jadi untuk mungkin peredaman ya atau apa ya kalau istilahnya di motor itu sangat baik kalau di Yamaha, karena bisa mengurangi getaran mesinnya walaupun di kecepatan tinggi. Oke, jadi setelah saya coba Yamaha All New Aerox 155 VVA connected ya, itu kalau yang di generasi terbarunya jelas saya suka sama desainnya, saya suka sama posisi berkendaranya, stangnya rendah, kemudian fitur-fiturnya juga cukup banyak, bisa nggak hanya cukup, itu banyak. Dan kayaknya dia motor matic yang paling canggih di kelasnya untuk saat ini ya, di tahun 2022. Ada fitur Y Connect, kemudian fiturnya ya melimpah lah. Kemudian teknologinya juga modern, dia sudah pakai VVA katup variabel, ada ubahan di klep, di pistonnya segala macamnya. Dan rasa berkendaranya selain posisi ridingnya, performa mesinnya juga luar biasa, kenceng banget. Mungkin kalau yang pengen motor sporty, nggak hanya looknya aja yang sporty, tapi juga daleman mesinnya juga sporty banget. Pilihannya bisa di Yamaha All New Aerox 155 VVA. Cuma kekurangannya tadi nggak ada yang sempurna ya, pasti rem belakangnya masih tromol, kemudian dan feel remnya itu tadi saya lupa sampaikan, yang depan tuh enak tapi yang belakang kayak kurang prakem gitu ya. Mungkin kalau dibikin cakram, ditambah dijadikan cakram, nggak tromol lagi dan dipasang ABS juga, jadi ABS-nya 2 channel depan belakang, itu akan lebih terasa sempurna motornya gitu. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan dari Yamaha All New Aerox 155 VVA Connected tahun 2022. Jangan lupa klik subscribe dan klik like, juga tombol lonceng notifikasi agar bisa menerima notifikasi video-video terbaru dari saya. Share video ini ke media sosial Anda dan tulis kolom komentar di bawah bagi yang punya atau yang pernah punya Yamaha Aerox generasi terbaru atau yang lama juga silahkan, agar kita bisa sama-sama share. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa pada video yang lain. Your heart in the light of day, in the light of day.